Pernah kepikiran nggak sih kalau suara Al-Quran yang biasa kita dengar itu mungkin cuma salah satu dari beberapa melodi otentiknya? Hari ini kita bakal dengerin gema yang beda. Sebuah suara kuno yang datang langsung dari jantung kota Mekah di zaman Nabi. Coba deh bayangin, gimana kalau bacaan Al-Quran yang kita kenal dengan jeda dan penekanan yang khas itu bukan satu-satunya versi yang sah? Gimana kalau ada versi lain yang kedengerannya lebih ngalir, lebih cepat dan kayak nyambung terus? Nah, ternyata versi itu beneran ada, dan ia menyimpan gema asli dari dialek Mekah di zaman Nabi. Tunggu dulu. Untuk paham soal ini, kita perlu tahu satu hal penting. Variasi ini tuh bukan kesalahan atau perubahan karena zaman. Justru sebaliknya, ini adalah sebuah kekayaan yang sengaja ada sejak Al-Quran pertama kali diwahyukan. Kuncinya ada di satu konsep bernama kiroat. Biar gampang, anggap aja ini kayak aksen. Bahasa Inggris kan ada aksen Amerika sama British. Dua-duanya valid, cuma bunyinya aja yang beda. Nah, kiroat itu kayak aksen-aksen otentik dalam membaca Al-Quran yang diwariskan untuk mengakomodasi berbagai dialek Arab kuno. Oke, sekarang mari kita fokus ke salah satu aksen ini. Suara asli dari Makkah. Ini bukan cuma soal aturan teknis loh. Ini adalah kisah tentang para penjaganya. Orang-orang yang mendedikasikan hidup mereka buat mastiin setiap getaran suaranya tetap murni. Ada dua nama besar di balik suara ini. Pertama, Imam Ibnu Katsir. Beliau ini seorang tabi'in, jadi ilmunya nyambung langsung ke para sahabat Nabi. Terus ada Kunbul, murid dari muridnya, yang dikenal sebagai sosok yang super teliti. Mereka berdua inilah mata rantai emas dalam menjaga suara khas Mekah. Yang bikin tradisi ini kuat banget itu adalah rantai transmisinya yang nggak pernah putus, atau biasa disebut sanad. Bayangin sebuah aliran informasi yang murni, dari Kumbul, mundur ke gurunya, terus ke gurunya lagi, sampai ke Imam Ibnu Katsir, lalu ke para sahabat, dan bermuara langsung pada Nabi Muhammad SAW. Inilah jaminan keasliannya. Jadi, apa sih yang bikin suara ini kedengaran beda banget? Yuk kita bedah beberapa aturan main fonetiknya yang menciptakan aliran khas Makkah ini. Dan kita bandingin langsung sama bacaan yang mungkin lebih sering kita dengar. Perbedaan pertama yang langsung kerasa itu ada di mim penanda jamak. Biasanya kita dengar alaihim, berhenti kan? Tapi dalam bacaan Kumbul, suara ini disambung jadi alaihimu. Aturan yang disebut silah ini kayak mengubah titik jadi koma, bikin kalimatnya ngalir terus tanpa henti. Terus ada suara H pada kata ganti. Dalam bacaan standar kita dengar fihi huda dengan hi yang pendek. Kumbul memanjangkannya jadi fihi huda. Mungkin kedengerannya sepele ya, tapi coba bayangin ini diterapkan secara konsisten. Hasilnya adalah alunan yang jauh lebih melodis. Nah, perbedaan besar lainnya ada di tempo. Kalau bacaan standar sering manjangin vokal sampai 4 atau 5 ketukan, Kunbul cuma pakai 2 ketukan. Hasilnya, ritme yang secara alami jadi lebih cepat, lebih ringkas, dan lebih dinamis. Dialek Mekah kuno, dialeknya suku Quraisy, itu dikenal suka yang praktis dan gampang diucapkan. Ini kelihatan jelas banget dari cara mereka melembutkan salah satu suara paling tajam dalam bahasa Arab. Suara itu adalah hamzah, hentian vokal yang tajam itu loh. Kumbul sering melembutkannya dengan teknik tasyil. Anggap aja hamzah standar itu kayak polisi tidur yang tajam. Nah, tasyil ini bikin polisi tidurnya lebih landai, jadi ucapan bisa lewat dengan mulus tanpa ada sentakan. Ada juga nih satu tradisi unik. Waktu baca dari surah Ad-Duha sampai akhir Al-Quran, Kunbul bakal ngucapin Allahu Akbar di antara setiap surah. Katanya sih ini berawal dari luapan kegembiraan Nabi waktu wahyu kembali turun setelah sempat ada jeda. Jadi, tradisi ini seolah-olah mengabadikan momen sukacita itu dalam setiap bacaan. Oke, sejauh ini perbedaannya mungkin kerasa kayak soal gaya baca aja ya. Tapi, disinilah bagian yang paling menarik. Beberapa perubahan kecil pada suara ternyata bisa mengubah bahkan memperdalam makna sebuah ayat secara drastis. Contohnya kata as-sirat yang artinya jalan. Bacaan standar pakai huruf shad yang tebal. Tapi Kunbul di seluruh Al-Quran konsisten pakai huruf sin yang lebih ringan. Sebuah pilihan yang ternyata lebih dekat ke akar kata aslinya. Dan ini mungkin contoh yang paling luar biasa. Di surah At-Takwir, bacaan standar menyebut Nabi tidak donin, artinya tidak kikir dengan wahyu. Bacaan Kumbul mengubah satu huruf jadi zanin, yang artinya dituduh. Maknanya berubah total.
Dari beliau tidak pelit ilmu menjadi beliau mustahil dituduh berbohong tentang wahyu. Ini kan pembelaan atas integritas kenabian yang jauh lebih dalam. Jadi setelah melihat semua ini, apa sih sebenarnya bacaan kumbul itu? Ini lebih dari sekedar cara membaca alternatif. Ini tuh kayak sebuah artefak lisan, sepotong sejarah yang bisa kita dengarkan langsung. Kita sudah lihat semuanya. Tempo yang lebih cepat, aliran yang menyambung, perubahan huruf yang konsisten, sampai tradisi takbir. Semua elemen ini membentuk sebuah identitas suara yang unik, sebuah gema otentik dari dialek Mekah kuno. Pada akhirnya, qiraat kunbul ini bukan cuma sekumpulan aturan. Ia adalah monumen hidup dari tradisi lisan Islam. Ia menjaga suara otentik Mekah dari abad pertama, sebuah warisan spiritual dan budaya yang tak ternilai harganya. Ini meninggalkan kita dengan satu pertanyaan. Kalau suara dari satu kota saja bisa menyimpan kedalaman sejarah dan makna yang sedalam ini, coba bayangkan kekayaan apa lagi yang menanti untuk kita dengarkan dari gema-gema kuno lainnya.